Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan kasih tahu bagaimana cara daftar pajak di Google AdSense. Nah, pastinya nih ada aja teman-teman yang bertanya seperti ini, Kak, setelah verifikasi PIN Google AdSense, kemudian verifikasi nomor rekening di Google AdSense-nya, langkah selanjutnya apa ya Kak? Apakah ada pajak atau enggak? Kalau misalnya kita akan mendapatkan penghasilan dari YouTube-nya. Oke, ini jawabannya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita udah verifikasi PIN Google AdSense, kemudian kita juga sudah verifikasi nomor rekening di Google AdSense-nya, pastinya kita sebelum mendapatkan penghasilan dari YouTube itu harus mendaftarkan pajak terlebih dahulu. Karena setiap penghasilan dari YouTube itu pasti dikenakan pajak. Dan pajaknya juga nggak mahal-mahal banget. Tapi kalau teman-teman pengen pajaknya lebih sedikit, tipsnya adalah teman-teman buat nomor NPWP terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman belum punya nomor NPWP-nya, aku udah pernah buat cara bagaimana membuat NPWP langsung jadi dalam 10 menit. Enak banget kan? Dan itu tuh kalau misalnya teman-teman belum punya, langsung aja tonton videonya di ID card yang ada di sini, atau teman-teman juga bisa klik link video cara membuat NPWP-nya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita langsung aja ke cara daftar pajak di Google AdSense-nya. Tapi sebelum ke caranya, pastikan teman-teman udah klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya pada saat aku upload video tutorial-tutorial lainnya teman-teman bisa tahu. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke caranya. Teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai habis, step by step, jangan di skip. Oke, langkah yang pertama pastikan teman-teman udah ada di Google AdSense-nya, dan inilah tampilan beranda. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin daftar pajak di Google AdSense, langsung aja ke pembayaran. Oke, langsung aja klik info pembayaran. Kemudian di info pembayaran ini ada kolom yang berwarna merah, kemudian ada tanda serunya dan terdapat tulisan perbarui. Langsung aja klik yang perbarui. Lanjut, tampilannya akan seperti ini. Langsung aja teman-teman klik yang tambahkan info pajak. Oke, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi email dan juga sandinya. Kalau sudah diisi, langsung aja klik berikutnya. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Langsung aja teman-teman klik mulai formulir pajak. Oke, kemudian kita akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa langsung aja pilih dari soalnya ya. Dan di sini yang pertama, apa jenis akun channel kalian. Nah, di sini aku klik yang perorangan karena channel ini adalah channel milik aku sendiri ya, bukan perusahaan. Kalau sudah dipilih, langsung aja klik berikutnya. Oke, kemudian muncul lagi pertanyaan terkait info pajak Amerika Serikat, dan di sini pertanyaannya adalah apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Karena di sini aku adalah warga negara asli Indonesia, jadi aku pilih tidak. Tapi kalau teman-teman adalah warga negara atau penduduk Amerika Serikat, teman-teman bisa pilih ya. Oke, setelah diisi atau dipilih, langsung aja teman-teman bisa klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih jenis formulir pajak W8-nya berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, yaitu terkait tentang jenis akun ya ini. Nah, jenis akunnya itu kan teman-teman waktu tadi pilihnya perorangan nih. Jadi kita sesuaikan dengan memilih W-8BEN, atau formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS atau non-Amerika Serikat, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Setelah sudah dipilih, langsung aja kita klik mulai formulir W-8BEN. Oke, di sini kita diminta untuk mengisi formulir pajak W-8BEN-nya dimulai dari nomor 1, yaitu identitas pajak. Di identitas pajak ini, teman-teman bisa isi nama individu, kemudian teman-teman juga bisa pilih negara atau wilayah kewarganegaraan teman-teman. Oke, di sini aku udah isi nama individunya. Selanjutnya aku pilih negara wilayah kewarganegaraan. Karena aku adalah orang Indonesia, jadi jelas dong aku pilih Indonesia.
Oke, kalau nama individu dan teman-teman juga udah pilih negara atau wilayah kewarganegaraannya, langsung aja teman-teman scroll ke bawah. Kemudian teman-teman bisa isi nomor identifikasi wajib pajaknya atau nomor NPWP-nya di TIN asing. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa mencantumkan nomor NPWP di Google AdSense yang ingin didaftarkan pajaknya itu adalah opsional. Jadi kalau teman-teman nggak punya itu boleh tidak diisi, dan kalau punya pun teman-teman boleh mengisinya. Tapi aku saranin untuk yang ingin mendaftarkan pajak Google AdSense-nya itu teman-teman wajib punya ya, karena lebih sedikit potongan pajaknya daripada teman-teman yang tidak memiliki NPWP. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang belum mempunyai NPWP dan ingin mempunyai, teman-teman bisa cek video aku sebelumnya tentang cara membuat NPWP secara online gratis langsung jadi dalam waktu 10 menit. Wow. Oke, kita lanjut. Kalau udah diisi nomor NPWP-nya, langsung aja klik berikutnya. Oke, selanjutnya adalah nomor 2 terkait tentang alamat, dan di sini kita diminta untuk mengisi alamat tinggal permanen, kemudian pilih negara atau wilayah domisilinya. Setelah itu isi alamat lengkap, kemudian isi kota, isi atau pilih provinsinya, dan isi juga kode posnya. Kemudian centang apabila alamat suratnya sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Lanjut, kalau teman-teman udah isi semuanya seperti ini, langsung aja scroll ke bawah, kemudian klik berikutnya. Oke, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu tentang perjanjian pajak. Dan terdapat pertanyaan apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Oke, di sini teman-teman bisa pilih tidak, kemudian kalau sudah dipilih langsung aja klik berikutnya. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu tentang pratinjau dokumen. Di sini teman-teman bisa cek dulu benar atau salahnya dokumen dengan klik formulir yang ada di sini. Kemudian kalau dirasa dokumennya sudah benar semua, langsung aja teman-teman klik yang ini sampai berubah tanda checklist. Lanjut, kalau udah langsung aja klik berikutnya. Oke, selanjutnya adalah nomor 5, yaitu sertifikasi, dan di sini kita ditanya apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Nah, di sini kan karena aku mendaftarkan diriku sendiri ya, jadi langsung aja klik ya, saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Oke, lanjut, kalau udah terisi langsung aja scroll ke bawah dan klik berikutnya. Oke, selanjutnya di tampilan ini adalah nomor 6, yaitu tentang aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Nah, di sini kita ditanya, pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Dan dikarenakan aku nggak pernah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat, jadi aku langsung aja pilih tidak. Kemudian aku checklist yang saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Oke, lanjut, di sini ada pertanyaan tertulis perubahan status, dan pertanyaannya adalah apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Dan di sini terdapat 2 jawaban atau 2 pilihan. Yang pertama yaitu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Atau pilihan kedua yaitu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Oke, di sini teman-teman bisa menyesuaikan aja ya. Jadi kalau misalnya jawaban yang pertama atau pilihan yang pertama itu artinya pada saat teman-teman mendaftarkan pajak di Google AdSense, itu teman-teman belum pernah mendapatkan penghasilan atau belum pernah menerima penghasilan dari YouTube.
Beda halnya dengan jawaban atau pilihan yang kedua. Kalau pilihan yang kedua itu teman-teman pernah mendapatkan atau pernah menerima penghasilan dari YouTube, tapi teman-teman baru mendaftarkan pajak Google AdSense-nya sekarang ini. Oke, dikarenakan aku belum pernah menerima penghasilan dari YouTube, kemudian aku juga baru mendaftarkan pajak di Google AdSense-nya, maka aku pilih yang jawaban pertama, yaitu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oke, kemudian kalau udah dipilih langsung aja klik berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 yaitu tentang pelaporan pajak. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih aja yang pengiriman secara elektronik karena pengiriman secara elektronik ini lebih direkomendasikan daripada terima dokumen melalui surat. Jadi langsung aja klik yang pengiriman secara elektronik. Kemudian teman-teman bisa centang juga kolom yang kosong yaitu saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Kemudian klik kirim. Oke, akhirnya kita sudah ada di tampilan akhir dari pendaftaran pajak di Google AdSense-nya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ada keterangan info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Itu artinya pendaftaran pajak di Google AdSense teman-teman semua sudah berhasil. Teman-teman, itu dia tadi cara yang bisa aku bagikan di video ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, aku ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu sebelum teman-teman meninggalkan channel aku. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya pada saat aku upload video-video tutorial tentang per-YouTubean atau tentang tutorial-tutorial lainnya gitu ya, teman-teman bisa tahu. Oke teman-teman, segitu aja cara yang bisa aku bagikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.